Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan Arif Fadliansyah, NPM 0212000033, Prodi S1 Sistem Informasi. Dosen pengampu Muhammad Ridho Ardiansyah, Eskom Mkom. Mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Untuk memenuhi tugas UTS pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang 10 komponen pada motherboard. Yang pertama ada slot prosesor, kedua ada slot memori RAM, ketiga BIOS, keempat baterai CMOS, yang kelima slot SATA, yang keenam PCI Express X16, ketujuh power connector, kedelapan I/O ports, yang kesembilan NOT bridge, dan ke-10 short bridge. Baiklah, kita mulai pada yang pertama. Yang pertama adalah slot prosesor. Slot prosesor adalah tempat peletakan prosesor pada motherboard. Dudukan ini bentuk segi empat dengan lubang-lubang kecil tempat tertancapnya kaki pin prosesor yang tersusun membentuk matriks dua dimensi yang berfungsi untuk meletakkan prosesor pada motherboard. Selanjutnya, kita bahas yang kedua. Ada slot memori RAM. Seperti tampak pada gambar, slot memori RAM ini bersebelahan dengan slot prosesor. Pada slot memori inilah RAM dipasang di motherboard. Yang ketiga, ada BIOS. BIOS singkatan dari Basic Input Output System. Merupakan sebuah chip yang dibuat untuk digunakan sebagai pengontrol perangkat keras yang terpasang pada komputer. BIOS ini memiliki peran penting dalam kesiapan komputer untuk melakukan booting, kemudian melakukan pengecekan hardware yang terpasang pada komputer. Selanjutnya yang keempat, ada baterai CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Adalah baterai kecil pada komponen dalam motherboard komputer yang digunakan untuk memberi daya pada BIOS dan menyimpan semua pengaturan pada BIOS. Adapun baterai CMOS berbentuk komponen dalam motherboard seperti baterai jam tangan, namun lebih besar. Jika baterai CMOS dicabut, maka akan mengatur ulang settingan BIOS ke pengaturan default. Seperti pada gambar, berbentuk seperti baterai jam. Lanjut, kita kelima ada slot SATA. Memiliki fungsi sebagai penghubung antara hard disk atau CD-ROM ke motherboard. SATA ini bentuknya lebih kecil daripada slot IDE dan juga kabel SATA yang relatif kecil. Lanjut, yang keenam ada PCI Express X16. Fungsi slot ini adalah sebagai tempat untuk memasang VGA card atau graphic card. Kebanyakan motherboard komputer pada saat ini sudah menggunakan slot PCI Express sebagai penghubung kartu grafis. Lanjut, yang ketujuh ada power connector. Power connector ini memiliki peran sebagai penghubung antara power supply dengan motherboard untuk mendapatkan daya listrik. Biasanya jumlah pin yaitu 20 sampai 24 pin. Baiklah, kita lanjut ke nomor 8, ada I/O ports. Biasanya digunakan pada luar casing, di mana I/O ports adalah tempat kumpulan port sebagai input dan output data komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat input dan output. Terpasang pada motherboard dan berada di belakang CPU. Macam-macam bentuk dan fungsinya, di antaranya yaitu menghubungkan komputer dengan monitor, mouse, USB, jack audio, dan sebagainya. Lanjut ke 9, ada NOT bridge. NOT bridge adalah komponen yang menghubungkan prosesor ke sistem memori dan graphic controller melalui bus berkecepatan tinggi dan ke short bridge. Fungsi dari NOT bridge sendiri yaitu menjembatani arus data di sekitar main memory, prosesor, frontside bus, dan AGP bus, juga mengatur kerja power management.
Yang terakhir yang akan kita bahas adalah short bridge. Short bridge adalah chip dalam arsitektur chipset logika inti pada bagian utara motherboard PC. Fungsi dari short bridge adalah mengatur kerja perangkat semacam IDE controller, PCI bus, ROM BIOS, keyboard dan mouse USB, dan fungsi I/O lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.